Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membuat satu video yang mana masih berkaitan dengan ilmu pengetahuan agama. Pembicaraan kali ini kita membicara sebahagian atau setengah daripada adab kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita ingin melakukan salat, bagi kita yang mampu berdiri, maka kita berdiri menghadap kiblat. Nah, sesudah kita berdiri menghadap kiblat, lalu kita membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sebanyak 3 kali. Apa tujuan kita membaca istighfar ini sebanyak 3 kali? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir, baik dosa batin, baik dosa itu yang nyata kita perbuat ataupun yang tidak kita rasakan bahwa kita telah melakukan satu dosa. Karena orang yang berdosa tidak akan bisa wasil kepada Allah, orang yang berdosa tidak akan bisa masuk ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selama dosa itu masih melekat pada zahir kita, pada batin kita, maka hati kita, jiwa kita, rohaniah kita ini tidak akan bisa masuk ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adab bagi orang-orang yang melakukan salat. Seperti inilah bimbingan-bimbingan daripada orang-orang yang sudah mengerti adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah memiliki pandangan-pandangan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan salat itu hanya sekadar pekerjaan zahir, bukan hanya sekadar pekerjaan fisik, namun juga berfungsi adalah rohaniah kita, jiwa kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat tadi. Setelah membaca istighfar 3 kali, kita kemudian membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita baca ayat ini, surah ini. Untuk apa kita membaca? Kita meminta kepada Allah untuk dijaga, dilindungi daripada gangguan syaitan dan gangguan manusia. Nah, sehingga sholat kita itu bisa benar-benar bisa khusyuk dan bisa salat kita tadi nyampai batin kita, jiwa kita ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala di dalam salat tadi. Kemudian di situ setelah itu kita pun musyahadah, kita rasakan bahwasanya jiwa kita, batin kita sudah berada di hadapan zat Allah yang Maha Esa, dan kita sudah keluar daripada alam makhluk yang muhaddas ini, kita masuk batin kita, jiwa kita ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Sedia, yang tiada berawal dan tiada berakhir. Disitulah kita menghadapkan batin kita kepadanya. Jika pada saat itu kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun memandang kita, kemudian Allah memandang dahir kita, Allah memandang batin kita. Bila mana dahir kita itu tidak baik, kemudian batin kita itu tidak baik, maka
Allah Subhanahu wa taala tidak menerima akan salat kita, dan salat kita itu ditulis oleh malaikat di sebelah kiri sebagai kejahatan. Kita melakukan salat tapi kita dicatat sebagai orang yang melakukan kejahatan. Karena apa? Karena salat kita tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena batin kita kada baik, karena zahir kita kada baik, lalu salat kita pun tidak baik. Dan jika pada saat itu Allah memandang kita, batin kita baik, zahir kita baik, lalu amal kita, salat kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala baik, dan Allah memerintahkan kepada malaikat sebelah kanan untuk mencatatnya sebagai kebaikan kita. Yang mana kebaikan itu nanti pada masanya di hari yaumil kiamah Allah akan nampakkan kebaikan itu kepada kita, dan kebaikan itu diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah setengah daripada adab kita melakukan salat sebelum kita melakukan salat. Jadi salat tidak hanya sekadar pekerjaan fisik, namun juga salat adalah merupakan pekerjaan rohani, salat juga adalah pekerjaan hati, salat juga adalah pekerjaan batin, salat juga banyak suhud-suhudnya, musahadahnya, muqarrabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit atau secuil daripada adab-adab kita dalam bersalat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adab yang kami sampaikan ini bisa kami amalkan dan juga bisa diamalkan oleh anak-anak kami dan anak-anak kami, adik-adik kami, dan teman-teman dan juga pengunjung channel YouTube kami yang masih kita ini sama-sama masih dalam keadaan menuntut ilmu. Sekiranya inilah yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.